Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi dengan gua Yoga. Sekarang ini hari Sabtu dini hari. Tepatnya jam 3 lewat 17 dan gua udah ada di daerah Buaran, teman-teman. Nah, kali ini gue mau ngajak teman-teman sekalian untuk riding buat ke Jogja lagi, teman-teman. Jadi setelah sebelumnya kita trip Jakarta Jogja, kemudian Jogja Jakarta, dan kali ini gue mau ngajakin teman-teman buat balik ke Jogja lagi. Untuk barang bawaan yang gue bawa ini gue pakai carrier ya, buat naruh barang-barang gue, kemudian gue ikat di belakang, di jok belakang gue, teman-teman. Jadi ini gue sedikit review ya. Dengan cara gue seperti ini, gue rasa sih tidak recommended sih menurut gue. Karena yang teman-teman sudah tahu, kalau bawa barang tas ya di jok belakang, yang diikat di jok belakang itu kan kita ikat pakai tali ya. Ternyata tali ini beresiko bikin bodi motor kita lecet, teman-teman. Dan itu gue udah cek, gue ngerasa ada lecet-lecet halus di bagian bodi belakang gue, terutama di bagian yang tempat buat ngikat ya, ngikat talinya. Jadi itu catatan tersendiri sih. Rekomendasinya tetap pakai box ya, memang digunakan untuk touring ya, teman-teman. Gue memutuskan untuk jalan di jam segini, teman-teman. Ya termasuk jam yang aneh ya, karena gue start tadi dari rumah jam 3 pagi. Itu sebenarnya awalnya gue lihat itu mau jalan malam, teman-teman. Cuman gue lihat kondisinya itu hujan dari rumah gue, walaupun nggak terlalu deras sih, nggak terlalu lebat. Cuman gue memutuskan untuk menunda dulu, karena kalau dari rumah udah hujan-hujanan atau dari rumah udah pakai jas hujan itu gimana ya, nggak mood aja gitu. Soalnya dari rumah baru berangkat aja sudah menemui rintangan seperti hujan gitu. Oke, ikutin terus perjalanan gua kali ini, teman-teman. Ikutin terus bagaimana keseruannya. Dan karena gua ngejar waktu sih, gua harap sih bisa sampai secepat mungkin ya. Tapi tetap manajemen istirahat gua tetap sama, teman-teman. Sekitar gua hitungannya pakai waktu sekitar 3 sampai 4 jam itu gua istirahat 30 sampai 60 menit. Jadi tiap 3 sampai 4 jam perjalanan gua akan istirahat 30 sampai 60 menit, teman-teman. Seperti itu. Oke, tonton terus perjalanan gua sampai akhir, teman-teman. Gua udah di kota Bekasi, teman-teman. Dan gua sudah ada di area sekitaran stasiun Bekasi. Oke. Jadi seperti biasa, teman-teman, karena ini trip panjang ya. Seperti biasa di akhir video nanti kita akan kalkulasikan ya pengeluaran gua, terutama dari pengeluaran bensin, konsumsi bensin. Jadi tadi gua berangkat udah gua isi full. Bisa lihat di ini ya, display speedometer. Itu gua udah isi full, jadi nanti sampai di tujuan bakalan kita isi full dan nanti kita kalkulasikan seperti biasa, teman-teman. Dan ini kondisi jalan di sekitar stasiun Bekasi ya, sepi banget. Ini cuma ada ojek, taksi online. Dan sedikit informasi, teman-teman, Bekasi ini sudah melayani ini ya, keberangkatan dan kedatangan kereta api jarak jauh, walaupun tidak semua, hanya beberapa aja.
Ya kita berada di Jalan Tanjung Pura, teman-teman. Lebih tepatnya di ujungnya ya, ujung Jalan Tanjung Pura, Karawang, dan kita kembali ke Jalan Pantura. Nah itu eh, sebelumnya udah gue hitung teman-teman, dari start masuk pertigaan Jalan Tanjung Pura sampai tadi keluar itu gue mencatat waktu tempuh 10 menit teman-teman, dari jam 4.05 dan tadi keluar jalan itu jam 4.15. Jadi pas 10 menit itu nanti bakal jadi catatan kita, catatan tersendiri teman-teman. Karena sebelumnya gue sempat bilang kalau gue tuh penasaran perjalanan waktu tempuh itu ketika lewat jalan tingkat Tanjung Pura dengan lewat kota Karawang itu selisih berapa menit sih, itu gue penasaran. Berarti next tinggal hitung waktu tempuh kalau kita lewat Karawang ya, kota Karawang. Nah sebagai informasi itu tadi gue speed itu konstan ya, angka sekitar 80 plus minus 80 km per jam. Nah, itu lumayan kenceng ya. Dan gue sendiri juga tidak memaksakan untuk memacu kendaraan di atas 80 km per jam. Ya, saat ini kita berada di flyover, di atas flyover yang dimana di bawah kita itu stasiun Cikampek teman-teman. Dan ini sekarang jam 4.32. Jika kita hitung dari keberangkatan kita tadi jam 3, setidaknya kita udah menempuh waktu 1,5 jam ya. Dan itu waktu yang sama seperti trip-trip sebelumnya, dimana jalannya itu lancar dan waktu tempuhnya itu 1,5 jam dari kita berangkat sampai ke stasiun Cikampek teman-teman. Ya kita udah di masjid teman-teman, kita masih di Karawang, kita mampir sholat subuh dulu. Sekarang jam 4.46. Oke, kita sholat subuh dulu yuk. Yuk kita jalan lagi teman-teman. Ternyata kita udah masuk daerah Subang. Tadi gua mampir ke masjid di daerah Ciberes ya, Ciberes kalau nggak salah namanya, untuk sholat subuh dan istirahat sebentar. Ya, gue ke masjid itu tadi jam 4.46 ya. Sekarang jalan lagi jam 5.29. Sekitar hampir 45 menit teman-teman untuk istirahat dan sholat ya. Next stop mungkin gue di SPBU isi bensin. Jadi kayaknya gue trip kali ini menghindari makan berat. Jadi gue biar nggak banyak mampir ya, paling sekadar istirahat aja isi bensin kemudian duduk gitu. Nah tadi belum sempat gue sorot, itu ada bis juga. Jadi tadi pas gue selesai sholat, gue ngeliat ada rombongan, ternyata itu bis ya, penumpang bis Bineka kalau nggak salah, tadi Bineka jurusan Cirebon. Itu mampir tadi ke masjid ya buat istirahat dan sholat. Jadi teman-teman kalau misalkan naik bis dan kebetulan di jalan itu masuk sholat subuh, kalau nggak kelihatan mampir ya teman-teman tanya aja ke supirnya, ke Pak Supir, mampir istirahat sholat subuh nggak gitu. Biasanya sih seringnya mampir ya, apalagi kalau bus-bus akap itu biasanya ngejar istirahat ya, sembari istirahat itu sembari sholat subuh. Biasanya seringnya sih gue mengalami hal itu teman-teman. Kalau misalkan masuk waktu subuh di jalan, jadi mampir sekalian istirahat sekalian sholat subuh. Tapi kalau misalkan kelihatan pas sopirnya nggak mampir, tanya aja dulu pas sopirnya mampir atau enggak. Kalau nggak mampir
Kita kan ada keringanan untuk sholat di atas kendaraan ya, jadi pilihannya ya sholat di atas kendaraan seperti itu teman-teman. Tapi yang gue tahu ya, sebatas yang gue tahu, terutama bus-bus akap itu subuh itu seringnya mampir sih teman-teman, atau biasanya ngejar subuh itu udah sampai di tujuan, seringnya gitu sih kalau akap jurusan Jawa Tengah Jawa Timur, dia ngejar supaya sebelum subuh itu udah sampai, seringnya gitu. Jadi itu tips dari gue teman-teman kalau teman-teman naik bis ya. Tapi kalau kasusnya naik kereta api, ya teman-teman mau nggak mau sholat di atas kereta api. Jadi bisa tanyakan ke kondektur kalau misalkan naik kereta nih teman-teman bisa tanyakan ke kondektur apakah tersedia musola atau enggak. Memang nggak semua kereta itu tersedia musola teman-teman. Kalaupun tersedia biasanya itu ada di kereta makan. Itu seringkali ruang khusus kondekturnya yang dijadikan musola ya, musola darurat lah istilahnya gitu. Jadi kalau untuk kereta sendiri walaupun dia di atas kendaraan tapi cenderung lebih nyaman sih menurut gua, karena bisa apa, posisi sholat biasa gitu berdiri ketimbang naik bis. Kalau bis kan mau nggak mau posisi sholatnya itu duduk ya, seperti itu teman-teman. Nah kalau kendaraan pribadi motor atau mobil sih ya gue sekadar mengingatkan jangan sampai ditinggalkan teman-teman. Sembari apa, mengingat yang maha kuasa ya. Jadi jangan sampai walaupun kita sibuk dan ribet di perjalanan, tapi jangan sampai terlewatkan hal semacam itu. Seperti itu teman-teman. Waduh, perkembangan kerja proyek ya. Kita masih di Subang teman-teman. Dari tadi gue mau react sih, gue amazed banget. Jadi ini gue rasa ini memang progres pembangunan di Pantura ya. Jadi dulu waktu mudik itu sebagian Subang, jalan di Subang itu dibeton walaupun waktu itu masih proses pembangunan ya. Dan sekarang mayoritas jalan itu udah dibeton teman-teman. Nah ini beton-beton baru nih, jadi mulus walaupun beton kasar. Cuman untuk motor Vario ini ya, waktu gua bawa sendiri sih bener-bener kosongan itu bergelombang banget. Cuman pas gua bawa barang berat masih nyaman sih teman-teman. Gua pacu sekitar 80-90 km per jam, itu enak banget. Dan minim lubang ya, karena minim lubangnya itu jadi plong gitu, los terus sampai ujung. Dan ini nyaman banget. Dan ini di segmen Kabupaten Subang ya teman-teman. Nah itu kalau di trip sebelumnya itu di video gua di daerah Pemalang lah ya, pokoknya dari Pekalongan ke arah Cirebon itu masih ada pembangunan di beton baru ya, jadi masih proses. Kalau di Subang ini tadi gua lihat sih memang mayoritas sudah di beton teman-teman, jadi tidak terlihat pembangunan. Mungkin nanti coba di depan kita lihat ya apakah ada proses pembangunan atau enggak. Cuman di Subang ini udah nyaman banget teman-teman. Jadi mungkin tahun depan kali ya, prediksi gua sih itu Pantura itu udah nyaman banget teman-teman, udah enak banget buat dilalui dan mungkin sudah tidak ada keluhan jalan berlubang kali ya, udah enak banget sih. Waduh, ramai banget. Daerah mana ini? Patrol ya? Patrol bukan ya? Patrol ya, patrol. Pasar Patrol. Ramai banget teman-teman. Dari tadi gua gocek-gocek ya, mosak-masik kanan kiri buat overtake truk.
truk-truk besar. Jam segini memang sebenarnya malam ya. Supir-supir bis itu, supir-supir bis, bukan supir bis ya, supir truk besar itu cenderung jalannya malam sih. Karena kan kalau siang lebih rame ya. Jalanan tuh rame kendaraan kecil sebenarnya. Dan ramai aktivitas masyarakat mungkin kalau melewati kota-kota kecil, kota kecamatan. Jadi sebenarnya mereka ini jalan malam dan jam segini masih jalan. Mungkin nanggung buat nyampe tujuan kali ya. Ya memang belum nyampe tujuan. Tapi kalau trek panjang jauh itu siangnya biasa istirahat. Jalannya jam-jam sepi kayak jam malam. Jadi lumayan ramai teman-teman. Dan ini baunya amis luar biasa teman-teman. Bau banget amis, bau amis banget, sama aja sih. Gue penasaran sih teman-teman, ini kan laut ya. Apakah dia ada pantai yang bisa dikunjungi wisatawan gitu? Atau ya cuman langsung jalan aja ke pinggir lautnya gitu. Kalau di sini kan itu kan rumah makan ya, rumah makan plus view laut. Nah ini tuh teman, bisa nggak ya kira kita tiba-tiba langsung jalan aja gitu ke sana? Gue agak ragu sih, sering penasaran gue. Mungkin next trip kali ya, next trip gue mau coba cari tahu apakah bisa gitu langsung nyelonong sono aja. Soalnya gue agak takut sih, gue penasaran sih, apalagi pagi-pagi kayak gini. Wah suasananya mantep nih. Cuman gue khawatir nggak sopan atau menyalahi sesuatu gitu. Mungkin nanti next trip sih. Bagus banget lagi langitnya. Kita overtake. Wah sebelah sana langitnya bagus dengan hamparan laut. Jadi gue baru tahu kalau gue nengok kanan kiri tuh gambarnya miring, ternyata kameranya miring. Jadi kalau gue nengok emang miring sih ya. Sebelah kanan sawah hijau-hijau, sebelah kirinya laut. Oh sudah ketutup rumah warga. Nah, tadi sih terlihat jelas ya kapal-kapal nelayan. Jadi tuh di sana di laut juga kelihatan kapal-kapal. Nah, kapan-kapan inilah gue penasaran. Mungkin next trip gue searching dulu, gue research dulu apakah boleh, terus bagaimana caranya gitu. Mungkin di waktu yang sama di pagi hari ya. Di pagi hari kita mampir ke pantai yang gua nggak tahu itu namanya apa. Tapi jangan makan seafood, pagi-pagi makan seafood kan nggak kuat gua. Sesuatu hal yang aneh juga sih, seafood itu kan biasanya makannya buat malam-malam. Oke kita lanjutkan perjalanan. Gue ingat dulu itu udah beberapa tahun yang lalu, udah cukup lama sih. Lewat Pantura malam hari itu ngeri banget sih teman-teman. Karena pertama banyak lubang dan kedua minim penerangan ya. Ya pasti di sini minim penerangan nih di Pantura itu. Kecuali ya lewat kota-kota kecil yang dilalui Pantura. Cuman intinya waktu itu ya sering nabrak lubang gua. Gara-gara ya minim penerangan dan waktu itu banyak banget lubang. Cuman memang gue nggak menambah lampu ya di motor ya. Cuman ya karena jalan berlubang itu jadi tetap aja experience-nya nggak nyaman. Dan kalaupun terang ya karena banyak lubang kan berarti kita harus menghindari lubang. Jadi gocek kanan gocek kiri gitu. Dan itu bikin speed rate-nya itu nggak bisa tinggi
nggak bisa konstan di kecepatan tinggi. Itu sih gak enaknya. Cuman dari tadi gue konstan di angka 70, 80, sekitar 80 lah, plus minus 80 km per jam. Dan itu enak banget, konstan ya, luar biasa. Walaupun memang di betonnya itu betonnya beton kasar, cuman tetap gue hajar. Karena kalau kenceng kan nggak terlalu berasa tuh guncangannya kalau di aspal, sorry, kalau di beton kasar tuh. Yang penting mah bukan jalan lubang aja. Kita kanan. Persimpangan ini kalau lurus kota Indramayu. Kita ke kanan nih. Taman apa tuh namanya? Taman UK Indramayu. Kita maju aja deh. Ini gue pacu sampai 90 km per jam. Gue ngetes doang ini. Kira-kira tembus 100 deh ya. Bisa nih, cuman posisi riding gue enak banget. Harus nunduk sih. Coba kalau gue nunduk kameranya nggak kelihatan. Nah ini 100 km. Waduh, ada yang putar balik. Masih langsung ngerem. Waduh. Seperti itulah. Dan untungnya cuaca pagi ini nggak terlalu panas, nggak terlalu terik teman-teman. Agak berawan tapi nggak, kesannya nggak mendung ya, berawan aja. Jadi enak banget, nyaman banget sih untuk riding. Dan kayaknya mungkin di depan gue bakal isi bensin karena kelihatan di display speedometer gue itu tinggal 1 bar bensinnya. Jadi mungkin nanti kalau ketemu SPBU gue bakal isi bensin. Nah kita mampir ke SPB dulu. Kita ke kiri. Wow, banyak truk besar. Istirahat nggak ya? Belum berasa capek sih gue. Pertamax ini. Sip. Oke. Ya gue harus bongkar muatan dulu. Sambil bongkar muatan. Iya. Ternyata lagi dibongkar. Sebentar. Ya, cuman gue udah terlanjur bongkar muat. Nah, kita mampir ke depan lagi aja deh. Mudah-mudahan nggak terlalu jauh. Udah gue bongkar nih. Jadi gue gemblong tasnya. Wah, main banget Oke, kita cari ke depan aja. Kita bongkar muat ternyata. Dan gue baru tahu tuh kalau bongkar muat kita nggak bisa ngisi ya. Wah, kenceng banget. Mudah-mudahan nggak terlalu jauh SPBU di depan. Soalnya udah 1 bar. Pertama bensin gue udah 1 bar. Dan ini gue gemblok, tasnya gue gemblok ini. Berasa pegel pasti. Ya udahlah, kita lanjut aja. Ya, kita masuk Kabupaten Cirebon. Cirebon. Dan gue masih belum menemukan SPBU. Jadi sih videonya isinya petualangan gue mencari SPBU. Mungkin di sebelah kanan banyak sawah. Mungkin kalau gue naik kereta ya, pasti teman-teman juga sering tuh naik kereta terus lewat tengah sawah. Mungkin sawah-sawah kayak gini kali ya. Nih tuh, sampai ujung loh, sampai gak kelihatan. Kita lanjut terus cari SPBU, berpetualang mencari SPBU. Ya kita habis isi bensin di SPBU di daerah Cirebon ya. Dan istirahat bentar, makan biskuit sama minum air.
sama bersihin kaca helm gue kotor banget, nabrak-nabrak ini serangga. Ini kita lanjut lagi teman-teman. Ntar gue prepare dikit. Masuk. Oke. Kita jalan lagi. Kita ke arah sana ya. Pelan-pelan kita cek dari arah kanan apakah ada kendaraan. Ini ada belakangnya nih. Oke, sip. Kita lanjut. Oke. Seperti biasa gue isi bensin Pertamax dan tadi habis sekitar 50.000 ya. Bukan sekitar, kalau nominal uang kan pas ya. Isi 50.000 teman-teman. Dan ini aduh, gue takutnya spekulatif sih ya. Jadi kalau gue isi Pertamax ini, ada misalkan gue ngisi dari satu bar ya, kedip-kedip, itu kadang gue bisa 50 ribuan, bisa 60 ribuan gitu. Entah memang si ini indikator bahan bakarnya memang nggak sebegitu akurat gitu, atau malah meteran pompa bensinnya yang nggak akurat. Kadang gue suka bertanya gitu. Seringkali gue ngasih bensin misalkan sisa satu bar, atau satu bar malah kedip-kedip gitu. Itu kadang pas gue ngisi tuh nominalnya beda, bahkan kadang bisa 5.000, beda 5.000, beda 10.000, kan itu hampir 1 liter ya. Ya semoga aja ini motor gue yang kagak akurat, bukan pom bensinnya. Itu sih gue masih bertanya-tanya sih hal itu. Oke, kita lanjut. Kita masih di Cirebon teman-teman, Kabupaten Cirebon. Ini kita di Palimanan, sudah masuk daerah Palimanan. Banyak banget truk-truk istirahat sebentar di sini. Ini gerbang tolnya ya, gerbang tol Palimanan ya. Oh, Palikanci, sorry, Palikanci. Palimanan depan lagi. Palimanan kotanya kali ya. Sini gerbang tolnya. Nah, sini gerbang tol Palimanan. Tapi kota Palimanan masih di depan lagi. Agak bingung gua. Wah, ini kelihatan megah banget Gunung Ciremai. Luar biasa. Waduh. Gila emang kalau warlock. Ini gue di 80 km per jam aja udah susah buat naik lagi loh. Ini Mbak pakai Vario 110, kenceng banget. Di atas 80, 100 kali ya. Ini 80 loh. Gokil. Serombongan ini ya. Tuh. Pokoknya ada tempelan di belakangnya dan jalannya pelan. Nyebelin sih. Pokoknya jalan cepet sama jalan pelan dua-duanya nyebelin sih emang kalau rombongan gitu. Tuh, luar biasa, masya Allah banget itu, megah banget itu Gunung Ciremai. Kalau aja cerah ya, cuman kalau cerah panas. Maksudnya daerah sana aja, daerah gunung aja yang cerah. Luar biasa banget itu pasti pemandangannya. Kita ke kiri ke arah Tegal. Kalau kanan tadi ke arah Majalengka. Majalengka tembusannya ya, Majalengka, Sumedang, Bandung tembusannya. Kita lanjut lagi. Yang menyebalkan kalau lewat Cirebon ya ini. Banyak banget lampu merah. Ya tadi ngegas gara-gara kena lampu merah. Dan lampu merahnya gimana ya, bisa dibilang kurang mantep gitu. Kadang lampu merah berdekatan tapi di lampu merah pertama hijau, lampu merah kedua merah. Lampu merah yang mantep itu
ya diatur sedemikian rupa supaya antriannya nggak banyak gitu. Jadi kalau lampu merah berdekatan, yang satu hijau depannya hijau juga terusnya. Nah kalau gue pribadi, gue lebih seneng itu motoran nggak pakai sarung tangan sebenarnya. Soalnya menurut gue feelnya lebih mantap sih, gripnya lebih mantap. Kulit ketemu apa, hand grip karet ini kan mantep tuh ketimbang pakai sarung tangan. Soalnya kalau pakai sarung tangan, yang pertama nggak bisa main HP. Kecuali sarung tangan kapasitif ya. Yang kedua itu apa ya, kan dia ada lapisan lagi antara kulit sama hand grip. Itu gue genggamnya jadi sedikit lebih lebar kan. Nah seringnya malah lebih cepet pegel. Soalnya kayak gini nih, tangan kayak gini udah enak di zaman, kalau pakai sarung tangan malah pegel. Ya kita masih di Cirebon, dan sepanjang jalan ini banyak banget industri teman-teman. Selain diselingi dengan sawah ya, tapi kayaknya sawahnya banyak yang udah nggak produktif nih. Lebih mantap kalau dijadiin pabrik sama perumahan. Nah unik ya, jadi kalau teman-teman lo sini dilepas maskernya gitu, teman-teman bakal mencium aroma-aroma, beragam aroma yang aneh-aneh, mulai dari wangi-wangi sabun, wangi parfum gitu, terus ada bau-bau manis. Terus tadi gue kayak mencium bau apa ya, bau-bau khas KFC sama McDonald gitu. Gue nggak tahu, tadi pas gue cari-cari kok PT-nya apaan gue nggak nemu gitu. Kadang bau sangit, macam-macam banget deh baunya sepanjang jalan. SPB-nya lagi direnov. Ini rumah makan aroma. Ini sering buat ini apa, istirahat dan servis makan bus-bus akap. Rumah makan aroma Cirebon ya, berarti lumayan jauh ya kalau servis makan di Cirebon ya. Ini Indofood nih, Indofood CBP. Banyak ya. Dan sawahnya ini mungkin ya, gue yakin nih sebelum ada pabrik-pabrik dan perumahan-perumahan ini sawah luas kayak gini nih. Cuman tadi gue liat kok sawahnya banyak yang udah nggak produktif gitu, yang cuma ditumbuhin apa sih, tanaman liar gitu. Kayaknya dialih fungsikan sih, sudah tidak menarik lagi. Bertani sudah tidak menarik lagi. Saat ini kita udah berada di Losari teman-teman. Sekarang jam 8.54, jadi kurang lebih hampir 3,5 jam perjalanan kita setelah terakhir istirahat setelah sholat subuh ya. Jadi kayaknya gue mau istirahat dulu teman-teman. Ini perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah ya. Iya betul. Nah kita udah masuk Brebes, Losari. Losari ya, Losari itu di Brebes atau di Jawa Barat? Nah apapun itu. Nah ini ada Tugu selamat datang di Kabupaten Brebes. Rame ya. Oke. Intinya gue mau istirahat, cuman gue masih mau mempertimbangkan apakah istirahat di SPBU atau di tempat lain teman-teman. Sebenarnya perut gue cukup keisi dengan biskuit sih, gue bawa biskuit. Cuman gue masih mempertimbangkan. Kayak SPBU aja kali ya.
SPBU aja kayaknya. Soalnya gue belum butuh beli sesuatu sih, entah itu makanan atau apapun. Dan gue masih belum butuh kopi sih. Jadi kayaknya gue bakal istirahat di SPBU. Sebelumnya sih gue pengen full Pantura ya. Cuman kayaknya kalau Pantura kan udah pernah ya. Katakanlah trip kemarin tuh Jogja Jakarta itu kan gue lewat Pantura ya. Walaupun lewat apa? Lewat Batang, Bandar yang langsung keluar di Pekalongan. Cuman trip kali ini gue pengen lewat jalan yang belum pernah gue lewatin sih. Kayaknya gue mau lewat Purwokerto, Banjarnegara kali ya. Seru kali ya. Cuman gue belum ngecek Google Maps itu makan berapa jam perjalanan. Cuman kalau cuaca kayak gini nggak cepet capek sih gue. Beda kalau cuacanya itu panas. Nanti gue coba cek Google Maps dulu teman-teman. Nanti pas istirahat. Kalau setelah gue pertimbangkan oke, nanti kita coba lewat sana. Nah ini tips dan trik yang gue dapet ya teman-teman. Jadi kalau mau mampir ke rumah makan misalkan, nah triknya itu cari rumah makan yang banyak parkir truknya. Jadi banyak truk parkir gitu. Nah itu katanya sih biasanya harganya murah dan rasanya enak katanya. Karena kan kalau level truk supir truk kan biasanya pengen menekan budget ya. Jadi nyarinya ya yang murah dan enak. Itu sih indikatornya. Cuman gue belum nyoba sih. Level murah dan enak itu semana gue belum pernah nyoba. Di depan kita ke kanan teman-teman. SPBU hampir dulu lah. Nah istirahat di sini gak apa-apa. Wah ada Alfamart juga ternyata. Aku mau mampir ke toilet sih sebenarnya. Cuman kita parkir di sini aja deh. Aduh, mantap.